hola amigos, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi hari ini hari Kamis jam 4 subuh. Jadi ngantuk banget gua, tadi kayaknya nggak bisa tidur. Dan ini gue lagi di airport Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta, lagi mau menuju ke Kuala Lumpur. Tapi gue naik Singapore Airlines, jadi gue transit di Singapura dulu selama 1 jam. Dan nanti gue akan ngevlog ngapain aja 1 jam di sana. Nanti gue kasih tahu aktivitas gue. Dan gue juga mau kasih tahu kalian mana caranya gue bisa pergi ke Kuala Lumpur pakai Singapore Airlines tapi nggak bayar. Nah, jadi kali ini penerbangan gua ini gua nggak bayar. Oke, nanti gua kasih tahu kalian pas sudah nyampe di Singapura aja ya. Dan ini gua lagi mau check-in dulu. Habis itu nunggu temen gua. Lanjut nanti baru ke Kuala Lumpur. Oke? Pagi aja udah pada buka ya untuk shop-shop yang ada di Terminal 3. Tadi Starbucks juga udah ada yang buka. Tadi gue sempat beli kopi dulu. Dan ini sekarang gue lagi mau menuju ke arah gate 2A. Nah ini sekarang udah di gate 8. Kayaknya masih jauh banget ya gate ini. Aduh, jauh banget ya. Kita naikin aja nih eskalator ini, eskalator jalan. Halo guys, jadi ini gue lagi jalan menuju gate 2A. Ini masih di gate 6, masih jauh banget di depan sana. Aduh, gila. Kayaknya gue agak telat nih. Soalnya boarding time-nya itu di gate harus jam 5. Sekarang udah jam 5 lewat 10. Dan flight gue tuh jam 5.30. Gue harus cepet-cepet nih. Ya, tapi biasanya ditungguin sih. Karena kita udah check-in. Tapi ini masih jauh banget. Ini mungkin perjalanan sekitar masih 10 menit lagi kali. Jauh banget, gila. Jadi untuk kalian kalau misalkan pas check-in dapat di gate yang ujung-ujung kayak 1, 2, 3 sampai 5 ya udah mesti langsung turun ke bawah deh. Tadi gue sempat beli Starbucks dulu terus sempat mampir di sana. Jadi agak telat gitu. Yuk. Jalan sebentar. Gue buka masker dulu deh. Gila, nyampe juga. Ternyata ini tempatnya di Terminal 3 yang dulu sebelum yang jadi Ultimate. Jadi ini paling pojok banget. Gila, makanya tadi jalan tuh kayaknya 10 menit lebih tuh nggak nyampe-nyampe. Ini udah dipanggil nih last call. Jadi gue mesti kesana dulu ya. Ntar gue vlog lagi, oke? Gila, final call bos. Last call. Yuk. Iya, jauh banget Pak. Welcome to the flight. Hi, good morning. Okay, of course you are. Okay, thank you. Good morning. Jadi ini kita udah di pesawat ya. Jadi ntar lagi gue udah mau terbang. Ketemu lagi di Changi ya. Akan keluar ke gate-nya, kita mencari penerbangan selanjutnya ke Kuala Lumpur. Oke, sambil gue akan kesini. Doain aja ya. Thank you, bye bye. Oke, jadi baru sampai di Changi Airport dan ini masih ada 1 flight lagi menuju Kuala Lumpur. Kalau di jadwal gue ada transit di Changi Airport 1 jam. Tapi ini sekarang udah jam 8 waktu Singapura dan boarding passnya udah mesti ke boarding room jam 8.20. Jadi ini sisa 20 menit lagi. Dan ini gue lagi di Terminal 3 dan gate berikutnya di Terminal 2. Jadi gue harus catch up ke gate berikutnya soalnya katanya jauh banget. Oke, yuk kita kesana yuk. Yes, akhirnya udah nyampe di Terminal 3 dan sekarang kita harus cek gate mana pesawat gua. Oke,
Jadi gue naik naik Singapore Airlines ke arah Kuala Lumpur SQ108. Oke, kita lihat 108. Wait, kok nggak ada ya? 108 loh, kok nggak ada? F108 F37 Kuala Lumpur. Oke, let's go. Kita cari F37, F50, F37. Nah, ini tadi ke kanan F30 sampai F42. Jadi kita harus ke kanan. Oke guys, jadi kita jalan-jalan bentar nih di Terminal 2 nih. Ada apaan sih? Soalnya gate-nya deket sama tempat shopping. Ada Guardian, ada Samsonite, ada elektronik juga. Kayaknya Terminal 2 lagi banyak yang direnovasi, jadi tempat belanjanya sedikit banget. Ini ada Longchamp, ini ada Burberry, ada Copper Rimowa, sebelahnya ada Hermes. Oh iya, terus itu juga ada topi nih, topi MLB, TWG, Montblanc. Ada apa lagi ya? Sepatu nih buat yang cewek. Jadi tadi itu gua naik pesawat Singapore Airlines dari Jakarta menuju ke Kuala Lumpur, tapi transit dulu di Singapura, dan pesawatnya sampai di Singapura itu di Terminal 3. Jadi gue mesti ke Terminal 2 untuk lanjut penerbangan ke Kuala Lumpur. Ini ada buat tega-tega. Nah ini nih, gue bilang ini harusnya ini tempat syuting semua nih, karena lagi direnovasi, jadinya banyak yang tutup. Jadi sedikit banget. Nah, oh ya guys, jadi kalau misalkan kalian yang naik pesawat SQ dari Jakarta mau ke Kuala Lumpur, kayaknya better transitnya tuh yang lebih dari 1 jam, minimal ya 2 jam lah. Soalnya gue tadi nyampe ada delay 10 menit karena nggak dapet apronnya tuh penuh, jadi pesawat nggak bisa parkir, jadi kita mesti nunggu sampai ada yang tempat parkirnya kosong. Jadi kita sempat berhenti di tempat landasan sekitar 10 menitan, dan habis itu mesti ngantri lagi karena banyak banget dari yang Terminal 3 mau ke Terminal 2 naik Skytrain, jadi rame banget. Dan ini gue udah habis waktunya, jadi tinggal lanjut ke gate-nya aja deh. Soalnya ini udah dibuka gate-nya, jadi kita mesti ke sana langsung. Guys, jadi gue mau kasih tahu kalian, kok bisa gue pergi dari Jakarta menuju Malaysia, Kuala Lumpur, pakai pesawat Singapore Airlines gratis. Nah, gimana caranya? Gua kan ada kartu kredit BCA yang corporate-nya dengan Singapore Airlines, dan gue banyak transaksi di sana. Jadinya poin BCA itu di-convert ke SQ Miles. Nah, jadinya pas gue cek, ternyata miles gue tuh gede banget, banyak lah, bukan gede ya, banyak gitu, dan cukup. Dan ternyata ada triknya lagi nih. Jadi pas gue cek dari Jakarta menuju Kuala Lumpur itu butuhnya sekitar 18.000 atau 16.000 miles, gue lupa. Dan ternyata pas gue cek segala macam, di hari tertentu dia ada diskon, itu namanya saver. Nah, kalau saver itu di diskon, jadi harganya yang normalnya 18.000 miles, gue dapet 8.350 miles. Jadi diskon hampir setengahnya dari harga normal, dan itu lumayan banget. Dan kebetulan gue ajak istri gue, misalkan 18.000 dapat 1 orang, ini dapat 2 orang untuk terbang dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Lumayan kan? Jadi ibaratnya kayak buy one get one gitu ya. Nah, gitu ceritanya. Jadi kenapa gue bisa dapat gratis terbang dari Jakarta menuju Kuala Lumpur. Tapi nggak gratis banget sih. Jadi gue mesti bayar sekitar 400.000 rupiah. Itu untuk tax-nya pesawat dan tax-nya airport. Oke? Nah, jadi total pengeluaran gue, tiket
pulang pergi dari Jakarta Kuala Lumpur menuju Jakarta lagi naik Singapore Airlines menggunakan poin yang which is itu pakai poin saver yang diskon, gua cuma harus bayar Rp800.000 dan itu sangat murah karena menggunakan SQ. Kalau gue cek itu sekali pergi dari Jakarta menuju Kuala Lumpur naik yang paling murah itu AirAsia itu harganya 1,2, jadi kalau dikali 2 2,4, dan ini gue pulang pergi mengeluarkan uang cuma Rp800.000 dan cukup murah. Mantap nggak? Dah segitu aja. Jadi video kali ini gue kasih tahu kalian gimana caranya untuk terbang gratis. Gratisnya dalam arti tiketnya nggak bayar, tapi cuman bayar taxnya aja gitu ya. Nah, jadi kalau kalian misalkan yang punya kartu kredit yang kerjasama dengan maskapai, itu bisa ada Garuda, BNI Garuda, atau BCA SQ, itu kayaknya boleh sering dipakai karena di-convert ke milesnya maskapai itu ya. Kayak gue kan ada Garuda juga tuh, BNI Garuda, dan itu gue juga ngumpulin, dan itu udah lumayan cukup banyak, jadi tinggal gue tukarin lagi, gratis lagi nantinya ya. Gue mau kasih tahu kalian juga, kalau misalkan belum ada SQ Miles, tinggal buat aja di webnya. Nanti kalau kalian pergi menggunakan Singapore Airlines, nanti poinnya juga bisa masuk ke akun kalian. Nanti poinnya dikumpulin, bisa ditukarin juga. Oke? Ini kayaknya gue harus cepat ke gate-nya karena udah mau terbang lagi ke Kuala Lumpur. Oke? Kita lanjut ke Kuala Lumpur. Wajib kalau di Changi ini kita harus cobain drinking water. Cobain ya. Let's go. Masih 4 gate lagi. Ini sekarang udah 33, jadi masih ada 3 gate lagi. Oh ya guys, gue pakai masker lagi soalnya udah banyak banget orang, karena di sini mesti pakai masker. Dan gue tadi mau kasih tahu kalian experience gue tadi naik pesawatnya naik Boeing 777 ya, pesawatnya gede, dan perjalanan itu kan dari Jakarta menuju Singapura cuma 1 jam. Ternyata dapat makan sarapan bubur, ya elah, baru tidur sekitar 10 menit 10-15 menit tiba-tiba udah dikasih makan, masih bangun, baru makan bentar diambil trainnya, ternyata udah mau nyampe, jadi kayak kurang puas gitu. Dan ini perjalanan menuju Kuala Lumpur kayaknya nggak nyampe 1 jam deh, soalnya deket banget. Tapi nggak pakai pesawat gede, pakai pesawat kecil yang konfigurasi seatnya cuma 33. Kalau yang tadi 333, jadi 9 ke samping, apa-apalah. Nanti kan pulang dari Kuala Lumpur ke Singapura pakai pesawat gede, dari Singapura ke Jakarta pakai pesawat gede lagi. Oke? Ini kita udah nyampe di gate F37, tapi antriannya udah banyak. Wah, rame banget. Ladies and gentlemen, thank you for waiting. We now invite business class passengers and Singapore Airlines VPS Club members to board. Thank you. Guys, jadi udah dipanggil ke dalam, jadi kita tinggal tunggu giliran. Oh ya, tadi gue mau kasih tahu kalian, ternyata yang 800.000 itu untuk harga tiket pulang pergi 2 orang. Jadi kalau satu orangnya itu 400.000 pulang pergi, murah kan? Jadi kalau misalkan kalian beli perginya pakai poin, cuman bayar 200.000. Pulangnya bayar 200.000, jadi 400.000 doang guys. Murah banget gak sih? Gila. Jadi kalian, Ladies and gentlemen, thank you for waiting. We continue boarding by seat row numbers for SQ108 to Kuala Lumpur. We invite passengers seated from row 61 to row 64 to board the aircraft now. jadi kalian langsung kumpulin mas Singapura aja biar terbang gratis kayak gue. Oke, kita udah mau masuk ya, yuk let's go.
udah nyampe di Kuala Lumpur. Jadi ini kita lagi mau ke bawah, mau ambil bagasi. Habis itu kita mau makan siang. Lapar banget nih. Tadi cuma dapat bubur doang pas dari Jakarta menuju Singapura. Tapi dari Singapura ke Kuala Lumpurnya cuma dapat minum doang. Oh ya guys, ini jadi sebelum ambil bagasi kita ke imigrasi dulu. Tadi gue mau kasih tahu, tadi pesawatnya kan dapat pesawat Boeing 737 seri 8 Max dan pesawat kecil. Dan itu jarak dari antara Singapura menuju Kuala Lumpur cuma 1 jam, nggak nyampe kali. Jadi berasanya tuh baru duduk, dikasih minum, tiba-tiba ada announcement nyampe arrival. Jadi cepet banget dan deket banget. Ini kayak mungkin jaraknya kayak Jakarta ke Semarang kali ya. Jadi deket banget. Yuk kita imigrasi dulu. Yes, oke. Jadi gue udah selesai ambil bagasi sama imigrasi. Dan ternyata lumayan cukup sepi. Karena di KLIA 1 itu nggak gitu banyak maskapai ya. Jadi kayak AirAsia kan di KLIA 2 itu penerbangannya lumayan cukup banyak, jadi cukup ramai. Dan sekian dulu untuk vlog kali ini. Gua habis ini mau ke Mitsui Park dulu, jajan sama shopping dulu. Dan nanti akan ada vlog-vlog selanjutnya mengenai kuliner di Kuala Lumpur. Oke, see you next video. Gua pamit, adios, bye-bye.